Lihat nih di masing-masing. Sudah terlihat jelas. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Retweet. Ini masih weekdays ya. Jadi wajar sih kalau misalnya nggak seramai seperti biasanya. Tapi terima kasih kepada semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini. Nah, karena pasti ada kegiatan lain mungkin habis kerja, jadi mau kumpul sama keluarga, tapi masih disempatkan untuk mengikuti webinar. Nah, materi webinar kali ini sebenarnya ringan, tapi ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui, terutama terkait dengan food allergy, yang mungkin kita sendiri punya, atau mungkin ada orang-orang tertentu di sekitar kita yang memiliki kondisi dengan alergi makanan. Nah, berikut ada beberapa talking point yang akan saya sampaikan tentang balance imun system dulu. Jadi nanti akan ada faktor-faktor termasuk di sini terjadinya alergi pada individu, pada setiap orang itu ada kaitannya dengan sistem imun kita. Yang kedua adalah terkait dengan imunopatogenesis, yaitu perjalanan terjadinya alergi. Karena alergi ini faktor risiko dan juga pathway-nya itu banyak. Jadi ada genetik, ada dipengaruhi oleh makanan sendiri, juga salah satu tes yang available untuk kita lakukan. Namun tetap harus dengan pendampingan dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yaitu melalui oral food examination. Dan yang terakhir, ini ada juga terkait dengan manajemen dari food allergy itu sendiri. Nah, nanti ada beberapa hal yang available untuk kita lakukan, yaitu melalui manajemen makanan kita. Lalu mungkin bisa juga dilakukan supplementation, yaitu dengan mengganti pangan-pangan sumber alergi dengan bahan pangan lain yang lebih baik ketika kita konsumsi. Serta yang terakhir adalah medication atau pengobatan itu sendiri. Nah, ini adalah keseimbangan dalam sistem imun kita. Jadi pada dasarnya kalau misalnya sistem imun kita ini seimbang, maka tubuh kita akan optimum. Namun bila tidak, apa yang terjadi ketika sistem imun ini terjadi peningkatan yang berlebih? Bentar ya. Ketika sistem imun kita mengalami reaksi yang terlalu berlebihan atau meningkat banyak, maka ada dua kondisi yang bisa yang terjadi. Yang pertama adalah terjadinya autoimun. Nah, bedanya apa nih dengan alergi? Kalau misalnya autoimun adalah kondisi yang dia dipengaruhi oleh sel dari dalam tubuh individu itu sendiri. Nah, jadi berbeda dengan uh, berbeda dengan alergi yang dia terjadinya karena faktor eksternal, jadi karena paparan dari luar sehingga menyebabkan alergi. Nah, alergi ini sendiri banyak banyak sekali penyebab dan juga uh, faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi bentar-bentar. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi saya lanjutkan. Jadi untuk alergi itu sendiri dia dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi sel itu sendiri sehingga apa? Sehingga terjadi peningkatan sistem imun yang berlebihan. Nah, bisa mengakibatkan beberapa kondisi. Kalau misalnya sistem imun kita itu terlalu diboost. Memang ya, yang berlebihan itu juga tidak baik. Kalau misalnya dari dalam, itu merupakan suatu kondisi autoimun
Dan bila disebabkan oleh faktor dari luar, maka akan menyebabkan berbagai penyakit alergi. Nah, bagaimana kondisi ketika sistem imun itu ada di bawah atau rendah? Tentu, ketika sistem imun terlalu rendah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah salah satunya terjadinya kanker atau penyakit-penyakit infeksi lainnya, seperti beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri, lalu fungi atau jamur, parasit, dan juga virus-virus. Nah, ini adalah kondisi di mana terjadi penurunan dari sistem imun tubuh. Nah, sedangkan beberapa tipe dari hipersensitivitas itu ada beberapa macam ya, atau reaksi hipersensitivitas itu ada beberapa tipe, ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, masing-masing tipe ini memiliki perbedaan. Yang pertama adalah tipe 1. Nah, tipe 1 ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi suatu gangguan di dalam sel tubuh kita yang dia akan dimediasi oleh imunoglobulin E, atau kita singkat nanti ke belakang adalah IgE. Jadi IgE ini yang memediasi terjadinya kondisi ketika keadaan sel tubuh kita itu sedang dalam kondisi yang nggak baik. Tuh. Nah, contohnya apa nih? Kalau misalnya hipersensitivitas yang tipe 1, yang paling banyak adalah anafilaksis. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah tahu kondisi di mana ada seseorang dalam kondisi tertentu, misalnya mengkonsumsi suatu makanan, dia tiba-tiba mengalami penurunan tekanan darah yang secara drastis ya, tiba-tiba tekanan darahnya mendadak turun, lalu terjadi penyempitan pembuluh pernapasan dan mengakibatkan pasien atau penderitanya itu mengalami sesak nafas. Nah, umumnya hipersensitivitas yang tipe 1 ini adalah food allergy. Lalu bagaimana yang tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4? Nah, tipe 2 hingga tipe 4 ini dia dimediasinya bukan oleh IgE, tapi ada IgG untuk yang tipe 2, jadi imunoglobulin G. Jadi ini merupakan jenis-jenis sel darah putih ya. Jadi kan sel darah putih itu dia memiliki sifat sebagai benteng pertahanan tubuh. Jadi ketika tubuh kita dalam kondisi yang nggak baik atau nggak optimal, ada infeksi atau ada virus atau hal-hal yang mengganggu, tentu si sel darah putih ini juga akan memproduksi dirinya lebih banyak untuk melawan gangguan dari luar, salah satunya. Nah, lalu untuk tipe 3 dimediasi oleh sel imun kompleks. Dan yang terakhir tipe 4 ini dia dimediasi oleh sel T. Ya. Bedanya apa dengan yang tipe 1? Jadi kalau misalnya tipe 1 ini adalah hipersensitivitas karena food allergy, yang tipe 2, tipe 3, tipe 4 ini biasanya kebanyakan karena obat. Jadi beberapa orang mungkin memberikan respon yang kurang baik atau memberikan respon hipersensitivitas atau alergi terhadap konsumsi obat-obatan tertentu. Misalnya ketika seseorang mengonsumsi suatu obat, ternyata justru terjadi skin rash atau terjadi bercak-bercak kemerahan sebagai tanda bahwa tubuhnya merespon alergi. Nah, memang ada banyak tipenya, tapi untuk kali ini yang saya fokuskan di sini adalah hipersensitivitas untuk yang tipe 1 atau alergi yang secara khusus dari makanan. Nah, kita lanjutkan di sini. Ini adalah alergi. Bagaimana sih alergi itu bisa terjadi? Jadi alergi ini pathway-nya banyak sekali. Salah satunya disebabkan oleh faktor risiko genetika. Jadi kalau misalnya memiliki alergi makanan tertentu, itu salah satunya bisa diturunkan dari generasi yang sebelumnya. Jadi memang faktor genetika itu juga berpengaruh. Lalu selain genetika, ada beberapa hal lain yang juga mempengaruhi seseorang mengalami alergi. Misalnya apa? Dari makanan. Nah, makanan-makanan yang dikonsumsi memberikan respon yang berbeda. Salah satunya adalah respon alergi. Selain makanan juga ada polutan atau polusi. Misalnya dari lingkungan yang kurang baik, asap, dan juga lingkungan dan udara yang kotor. Dan ada riset terbaru juga bahwa mikrobiota ini juga mempengaruhi alergi, terutama mikrobiota yang ada di saluran pencernaan. Jadi mikrobiota ini dapat mempengaruhi apakah seseorang ini memiliki alergi ataupun tidak.
Nah, lalu bagaimana? Ini macam-macam alergi. Jadi alergi itu ada banyak sekali. Berikut dengan insidensi atau kejadiannya. Umumnya kalau kita perhatikan keempat warna di sini ya, ada warna garis. Jadi untuk yang eksema ini ada yang biru, lalu rinitis ada yang warna oranye, yang asma ini warna hijau, dan food alergi atau alergi makanan ini yang warna merah. Umumnya alergi makanan ini banyak terjadi pada anak-anak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, lalu diperkenalkan makanan, nanti ada yang namanya oral examination test. Jadi memang alergi itu bisa diminimalisir lalu dilatih pelan-pelan agar individu tersebut tidak memiliki alergi lagi. Nah, alergi makanan ini paling tinggi terjadi ketika masa anak-anak. Puncaknya ini masa anak-anak. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, remaja, dewasa. Nah, alergi makanan ini akan mengalami penurunan kecenderungannya. Jadi, alergi memang pada dasarnya banyak ditemui di anak-anak. Tapi belum tentu anak-anak ini ketika dia tumbuh menjadi dewasa akan membawa alergi itu seumur hidupnya. Apabila ditangani dengan tepat, lalu dilatih, alergi juga bisa dimanajemen dengan baik. Tapi untuk beberapa case, misalnya yang genetik atau mungkin tingkatnya udah tinggi, nanti ada juga tabel yang menunjukkan alergi ini justru lebih sulit untuk diminimalisir sehingga penderitanya atau individu tersebut harus memiliki pola makan yang sesuai untuk kondisi tubuhnya. Nah, ini adalah kondisi ketika individu mengalami alergi. Jadi ada suatu alergi itu yang dia sifatnya mengancam jiwa. Ketika seseorang mengalami alergi dan sifatnya mengancam, salah satunya alergi makanan di sini, maka imunoglobulin akan diproduksi lebih banyak. Nah, imunoglobulin ini nanti ada pemeriksaannya sendiri juga, sehingga bisa dideteksi positif atau negatif. Tentu kalau misalnya si X memiliki alergi positif terhadap udang, maka dietnya harus difokuskan untuk mengeliminasi udang gitu ya. Jadi menghindari terjadinya gejala-gejala atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selain itu kalau negatif bagaimana? Oh, kalau negatif berarti harus dilakukan oral food challenge. Jadi harus dites lagi nih, ini beneran nih apakah karena alergi atau hal lain gitu. Misalnya bukan alergi ternyata, tapi memiliki kondisi penyakit tertentu gitu ya. Jadi harus tetap dimonitor. Selain itu juga alergi ini juga sifatnya bisa dari riwayat yang konsisten. Jadi memang sebelumnya sudah membawa alergi dan si penderita atau individu tersebut sudah mengetahui bahwa dirinya memiliki alergi terhadap suatu makanan. Sama, nanti akan ada respon dari imunoglobulin E, lalu akan menunjukkan hasil yang positif atau negatif. Ketika positif, tentu dia ada alergen terhadap makanan tertentu, jadi langsung dia eliminasi. Lalu kalau misalnya dia masih nggak tahu bagaimana, sama ketika dia belum tahu, maka harus dilakukan tes dulu gitu ya, apakah benar itu merupakan alergi yang dia miliki atau mungkin ada kondisi klinis tertentu yang membutuhkan penanganan. Ini berbagai macam alergen imunoglobulin E yang spesifik, jadi banyak sekali. Tapi di sini saya akan merangkum beberapa yang paling sering terjadi. Misalnya alergi terhadap coklat, lalu ayam, ikan, kacang-kacangan, ada kepiting juga, kerang, alergi terhadap kuning telur ada, alergi terhadap putih telur juga ada, lalu alergi terhadap susu sapi dan juga udang. Ini adalah beberapa jenis contoh alergen imunoglobulin E yang spesifik. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini kira-kira ini masih prasangka atau praduga ya, mengalami alergi gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, nah kita lihat timingnya atau waktu intake makan yang kita konsumsi. Kalau misalnya makanannya kita konsumsi, lalu dalam beberapa detik atau maksimal 2 jam, kita mengalami beberapa kondisi yang mengganggu. Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu risiko terjadinya alergi.
Berbeda ketika itu bukan food alergi. Kalau misalnya bukan alergi makanan, maka kejadiannya itu lebih dari 2 jam atau beberapa hari baru menunjukkan tanda dan gejala. Itu bukan termasuk. Nah, selain itu juga ada beberapa gejala yang terlihat kurang dari 2 jam setelah kita mengkonsumsi makanan tertentu. Misalnya, pada mulut mengalami pembengkakan, biasanya kelopak mata juga mengalami pembengkakan. Lalu dari sistem pernafasan, biasanya kerongkongan akan terasa serak ya, atau dalam kondisi kurang menyenangkannya bisa terjadi sesak nafas atau asma. Nah, lalu juga akan mengganggu beberapa kondisi lainnya, bahkan mengganggu sistem pencernaan kita, misalnya terjadinya susah makan setelah konsumsi makanan tersebut, lalu ada kram pada bagian perut, muntah-muntah hingga diare. Nah, ini merupakan salah satu tanda dan gejala terjadinya alergi makanan. Nah, secara umum patogenesis atau perjalanan penyakit dari alergi makanan itu sendiri disebabkan karena adanya hipersensitivitas dan termasuk ke dalam jenis hipersensitivitas tipe 1. Kalau misalnya bukan food alergi, biasanya masuk ke tipe 3 atau 4. Nah, lalu contohnya apa aja? Contohnya ketika kita atau individu tersebut mengonsumsi kacang-kacangan, lalu seafood, susu, atau semua yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, berbeda ketika alergi tersebut terjadi pada individu yang memang pada umumnya dia kayaknya saya nggak punya alergi deh, tapi saya punya riwayat penyakit. Contohnya apa? Contohnya adalah celiac disease. Celiac disease ini umumnya penyakit yang disebabkan karena seseorang tidak bisa mengkonsumsi makanan yang berbahan tepung-tepungan atau dia harus menjalani diet gluten free. Nah, ini ada kemungkinan bukan alergi, tapi dia memang memiliki celiac disease. Jadi dia tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahan dasar tepung terigu. Nah, ini adalah gejala-gejala yang bisa kita amati, mulai dari kulit, lalu membran mukosa, lalu sistem-sistem organ respirasi atau pernafasan kita, pencernaan, saraf, hingga peredaran darah. Biasanya kalau di kulit apa? Yang paling mudah kenali adalah adanya bercak kemerahan atau eksema ya. Jadi merasa terbakar, kayak gatal, panas-panas di kulit itu merupakan salah satu tanda alergi. Lalu pada mukus membran apa? Pada membran mukosa misalnya kalau kita lihat di konjungtiva mata itu bisa juga dilihat. Lalu gampang flu ya atau bersin-bersin. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari rhinorrhea atau dari tanda yang ditunjukkan oleh mukus membran. Atau kita ngerasa nggak nyaman nih ketika kita sedang mengunyah atau menelan makanan, itu juga bisa menjadi tanda. Lalu untuk organ respirasi bagaimana? Tentu kita ngerasa kerongkongan dan kondisi dari organ respirasi kita itu nggak nyaman gitu, gatal. Lalu ada disfagia juga, batuk, sulit bernafas, lalu kondisi lainnya. Nah, kalau kita melihat pada bagian organ pencernaan, nah ini merupakan beberapa gejala yang ditunjukkan, misalnya muntah, lalu nyeri abdomen atau nyeri pada perut, diare, dan lain sebagainya. Pun ketika kita mengalami beberapa tanda lainnya, misalnya dari kepala, kita mengalami yang namanya pusing-pusing nih, lalu kita juga merasa kayak keliengan. Nah, ini merupakan gejala yang menyerang sistem saraf kita ya ketika kita memiliki alergi. Dan yang terakhir adalah sirkulasi atau peredaran darah. Biasanya yang paling sering terjadi adalah penurunan tekanan darah. Jadi di mana tekanan darah kita akan ngedrop secara tiba-tiba. Nah, pada kondisi tertentu juga atau mungkin pada kondisi terburuknya adalah terjadinya sesak napas. Nah, hal ini disebut juga dengan kondisi yang tadi itu, ketika kita nggak nyaman, lalu kita merasa kok tiba-tiba saya habis makan, misalnya nih yang paling sering ketika seseorang memiliki alergi terhadap kacang,
habis makan selai kacang nih, roti sama selai kacang kok tiba-tiba berdebar nih. Habis berdebar kok kayak mulai pusing. Lalu tiba-tiba mau pingsan. Nah, itu merupakan salah satu tanda adanya alergi terhadap makanan. Nah, ini adalah oral food examination ya. Jadi dari mana sih kita bisa tahu kalau misalnya kita punya alergi? Tentu harus ada pengujian. Dan pengujian ini sebaiknya tidak dilakukan secara mandiri, tapi harus ada tenaga pendampingan dari tenaga kesehatan. Misalnya ini untuk kita mengetahui alergi dari ikan, udang, kentang, buah-buahan, tapi buah-buahan jarang ya. Lalu juga daging dan lain sebagainya, tentu harus kita konsumsi secara perlahan. Caranya bagaimana? Kita mulai dari gramasi yang paling kecil, misalnya dari kalau kita punya kira-kira kayak yakin nggak yakin nih ada alergi ikan nggak ya, kita coba konsumsi 50 gram. Kita tunggu 2 jam, kemudian ada reaksi nggak nih dari tubuh, misalnya gatal-gatal, atau kondisi lainnya. Selain itu bagaimana? Ini ada gradasi lain, misalnya untuk udang 20-40 gram. Ini secara bertahap, jadi kita bisa tahu kita ada alergi atau enggak. Nah, ini contoh lainnya, kita bisa melakukan oral food examination, misalnya ada di telur, susu sapi, atau mungkin tepung-tepungan ya, makanan yang berasal dari terigu. Misalnya kita coba dosis yang paling rendah, misalnya telur. Kita coba 1/32, sedikit banget lah, mungkin sekitar 5 gram kita makan. Kita setelah 2 jam ini kemerahan nggak ya? Atau ada gangguan yang kita rasa kurang mengenakan, misalnya ada gatal-gatal, atau mungkin dalam kondisi paling parahnya tiba-tiba sesak napas. Nah, ini kita harus perhatikan sendiri. Nah, lalu kalau ternyata, oh dalam dosis yang kecil ternyata saya nggak punya alergi nih terhadap telur ayam, dinaikin dosisnya. Jadi jumlah gramasinya dinaikin 1/8 sampai setengah, misalnya setengah butir telur, sekitar 30-an gram ya. Jadi kita konsumsi. Apakah ada efek-efek tertentu? Lalu kita coba lagi ke dosis yang paling tinggi, misalnya 50-60 gram di sini. Ini beda ya memang berat atau gramasi telur, tapi kira-kira 50 gram kita konsumsi, lalu kita perhatikan apa yang direspon oleh tubuh kita. Kalau misalnya kita konsumsi 1 butir telur, oh ternyata saya nggak apa-apa, berarti saya nggak punya alergi telur. Begitupun dengan susu sapi dan juga makanan yang berbahan dasar terigu. Ini bisa dilakukan secara bertahap. Lalu bagaimana kalau misalnya saya bingung nih, karena saya nggak tahu dan saya udah makan berbagai jenis makanan, terus saya ngerasa kadang kok saya pas makan udang di rumah, saya alergi. Tapi pas kemarin kayaknya makan bareng-bareng teman-teman pas lagi hangout jalan-jalan, kok nggak apa-apa ya. Nah, ini sebenarnya ada pemeriksaannya secara in vivo maupun in vitro, menggunakan metode ELISA. Jadi, kita akan tahu gambaran secara umum, secara detail juga, apakah kita memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Ini adalah pengukuran yang paling akurat. Kalau misalnya tadi oral food examination itu kan berdasarkan kita sendiri yang akan melakukan trial dan error menggunakan bahan pangan dari gramasi yang paling rendah sampai gramasi yang sesungguhnya atau gramasi yang utuh. Tapi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan melalui ELISA, kita akan tahu, oh ternyata saya ada alergi terhadap bahan pangan tertentu, misalnya di sini produk susu pun ternyata nggak sembarang susu gitu. Misalnya kayak kemarin saya beli susu merek X ini ya, terus tiba-tiba saya kok alergi gitu, terus saya ganti susu yang lain, masih sama-sama susu gitu ya. Oh ternyata saya minum yang ini aman gitu, padahal sama-sama dari hewani. Ternyata kita lihat lagi, ternyata misalnya si X atau individu tersebut alerginya di susu sapi, tapi tidak memiliki alergi di susu kambing. Nah,
Ini misalnya hasil pemeriksaan dari imunoglobulin food antibody individu ya. Jadi kita lihat kalau misalnya warnanya merah-merah, ini yang merah-merah misalnya berarti kalau dari buah-buahan dia alerginya alpukat, kalau sayur alerginya kubis, wortel, dan seledri. Kita lihat kalau di kacang-kacangan ternyata alergi jagung, nih ada skornya 13, lalu alergi kacang lainnya. Nah, kita lihat kalau yang warna merah berarti dia termasuk yang tinggi atau dia harus menghilangkan atau membatasi dari konsumsi makanan-makanan yang warnanya merah ini. Atau bisa dikatakan akan dianjurkan untuk menjalani diet makanan yang mengandung bahan pangan tertentu yang warna merah. Jadi selama 3 bulan ini tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan makanan tersebut atau di-elevate atau dihilangkan dari konsumsi makanan sehari-hari. Lalu kalau misalnya kondisinya yang warna putih, bagaimana? Kalau putih ini moderate, jadi putih kekuningan ya. Ini ada yang +1 di sini. Ini termasuk yang rendah, jadi masih bisa dikonsumsi, tapi jumlahnya sebaiknya dikit. Nah, sedangkan kalau yang biru, nah biru ini kan very low sama tapi lebih sedikit lagi. Sedangkan kalau yang nggak ada warnanya atau kosong-kosong gini, nah ini kita bisa mengkonsumsi dalam makanan kita sehari-hari. Nah, lalu yang nggak kalah penting nih, manajemen food allergy. Jadi ketika kita udah tahu kita punya alergi, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita kalau misalnya benar-benar yakin punya alergi, lalu ada pemeriksaan analisis dari ELISA, kita bisa tahu, oh saya alerginya di sini. Berarti nanti ada makanan yang dihilangkan, ada makanan yang bisa saya konsumsi dalam jumlah tertentu, dan ada makanan yang bisa saya konsumsi dalam jumlah dan juga jenis yang untuk sehari-hari. Nah, lalu ada 3 hal utama yang harus kita lakukan ketika kita memiliki alergi makanan. Yang pertama, tentu di sini teman-teman semua udah hafal atau udah ngelontok ya, kalau misalnya harus menghitung total daily energy expenditure dan juga kebutuhan zat gizi harian. Tentu kita harus memenuhi asupan harian kita sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas fisik kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lakukan substitusi makanan. Jadi ketika saya memiliki alergi terhadap susu sapi, kita bisa ganti susu lainnya, misalnya dari almond, dari soya, dari oat, atau mungkin kalau misalnya ternyata kita nggak ada reaksi atau gangguan ketika konsumsi susu kambing, boleh mengkonsumsi susu kambing. Nah, lalu yang terakhir, medication atau obat-obatan. Nah, ini adalah case khusus di mana alerginya itu berat. Misalnya, ketika seseorang mengkonsumsi udang, tiba-tiba tekanan darahnya ngedrop, lalu dia akan mengalami anafilaksis ya. Jadi, suatu kondisi di mana dia akan sesak napas dan dalam kondisi parahnya akan pingsan. Tentu harus membawa obat-obatan yang dikonsumsi. Biasanya apa sih obat-obatan untuk alergi? Tentu ada berbagai macam dan obat-obatan tersebut termasuk ke dalam kategori antihistamin. Jadi harus dikonsumsi sesuai dengan dosisnya dan juga rekomendasi dari dokter. Oke, baik demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Haira. Terima kasih Coach Olive. Ini bagus banget materinya loh, karena alergi ini ringan, ya tapi sekompleks itu ya Coach, karena berhubungan langsung dengan sistem imun. Jadi dari yang mulai gejala yang paling ringan, sampai gejala yang gawat darurat ya, tentang alergi ini. Baik Coach, sudah ada pertanyaan nih di kolom chat, kita cek satu persatu ya. Oke, ada pertama dari Mbak Laras. Selamat Oke. malam, Coach. Mau tanya, ya Coach, aku tuh dari kecil nggak pernah punya alergi apapun. Tapi semenjak umur 22 tahun, tiba-tiba ada alergi dingin. Suka bentol-bentol besar gitu. Apa ada hubungannya sama makanan yang dikonsumsi, Coach? Oke. Terima kasih, Mbak Laras, pertanyaannya. Baik, Terima Coach. kasih Mbak Laras. Kalau kita lihat grafik tadi, untuk alergi makanan itu sendiri,
kecenderungan dia banyak terjadi pada usia anak-anak dan akan mengalami penurunan ketika seiring bertambahnya waktu atau meningkatnya usia. Jadi kalau di anak-anak dia parah banget alerginya, masuk remaja, dewasa, nanti akan berkurang perlahan. Dan kalaupun memang menetap, seharusnya mulai kecil ini sudah mengalami alergi gitu ya. Nah, eee, kalau misalnya apa hubungannya sama makanan yang dikonsumsi kemungkinan enggak, tapi kalau misalnya kita pengen tahu secara detail lagi, bisa melakukan oral food examination tadi. Misalnya pas dingin makan apa nih, telur, udang, kacang, atau apa, tapi nggak boleh barengan makannya, jadi kita nanti susah mendeteksinya. Atau yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan, jadi nanti akan ada analisis ELISA, jadi kita ketahuan, kita alerginya di apa. Oh ternyata bukan dari makanan, tapi dari cuaca, dari kondisi dingin. Tungau, debu itu pun juga bisa menyebabkan alergi, kayak gitu. Baik, jadi yang paling akurat itu memang diperiksakan ya, Coach, supaya tahu lebih spesifik tuh kita alergi apa gitu ya. Yang tes yang tadi apa namanya, Coach? ELISA ya? Iya benar. Oh, baik ELISA. Mbak Laras bagaimana, cukup jelas? Atau ada tanggapan? Cukup jelas sepertinya ya, Coach. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki, terima kasih pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Coach Olive. Mohon info perbedaan alergi gluten dari hasil lab alergi IgE Panel Indonesia dan intoleransi gluten. Oh, berarti ini sudah cek ya, Coach. Terus selanjutnya, apakah cetirizine dosis rendah aman digunakan hampir tiap hari? Ini termasuk antihistamin ya, Coach? Iya ini untuk obat, Kemudian alergi juga. oh iya, obat alergi. Selanjutnya ada nomor 3, bagaimana dengan cross reactivity alergi? Apakah ini sering terjadi? Selanjutnya nomor 4, jika hasil lab saya menunjukkan saya alergi kacang, tapi sampai saat ini saya tidak melihat adanya efek tertentu, apa yang akan terjadi? Terima kasih, Coach. Oh, ini ada selanjutnya. Jika very low dan low digabungkan, apakah bisa menjadi moderate, Coach? Begitu, cukup panjang ya, Oke Coach. oke. Terima kasih loh, Mbak Kiki, pertanyaannya. Baik, Coach Holip, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rizkia. Waalaikumsalam, salam kenal ya. Yang pertama, info terkait perbedaan alergi dan juga intoleransi. Jadi kita gimana nih bisa bedain kalau kita, ada alergi atau intoleransi ya. Biasanya di susu sapi nih juga sering, apa sih namanya, ketuker-tuker gitu. Orang ngiranya alergi, tapi ternyata dia intoleransi gitu. Nah, kalau misalnya pertama untuk alergi itu sendiri, alergi ini responnya cepat, bahkan dalam hitungan detik ke menit, dan kalaupun lama maksimal 2 jam. Misalnya, saya habis konsumsi makanan yang mengandung gluten, biskuit-biskuitan atau harapan roti. Tiba-tiba saya ngerasa kok kayak nggak nyaman, tiba-tiba berdebar, lalu muncul ruam-ruam, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya bedanya ketika intoleransi gluten itu seperti apa? Kalau intoleransi gluten, memang ada yang cepat, tapi kecenderungan juga ada yang lambat reaksinya. Jadi nunggu beberapa saat, bahkan bisa di atas 2 jam. Dan intoleransi ini dia spesifik. Kalau misalnya alergi itu kan bisa kemana-mana, bisa ke pernapasan bisa, ke kulit juga bisa, lalu ke tekanan darah juga bisa. Kalau yang paling parah pun bahkan bisa menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis. Tapi kalau intoleransi dia spesifik hanya di sistem pencernaan. Misalnya, ketika seseorang memiliki intoleransi gluten, maka tiba-tiba dia pencernaan atau perutnya sakit. Dan ini biasanya kalau gluten ini ke arah celiac disease ya, atau penyakit celiac. Nah, jadi kalau misalnya dia intoleransi, justru nanti yang langsung kerasa adalah di sistem pencernaannya, atau nggak nyaman perutnya. Untuk yang kedua, terkait dengan dosis cetirizine rendah aman digunakan setiap hari, kalau untuk penggunaan ini tentu kita harus berpatokan dengan hasil pemeriksaan medis. Tentu juga dosisnya harus disesuaikan dengan anjuran dokter dan sebaiknya kita nggak konsumsi secara mandiri gitu ya, karena kan nggak setiap hari misalnya kita makan makanan yang
dapat memicu alergi kita. Misalnya kita punya alergi udang, apakah setiap hari kita bakalan makan udang? Tentu juga enggak. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari, dan kalaupun ingin dikonsumsi sebaiknya juga berdasarkan dari resep yang dibuat oleh dokter. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan cross reactivity alergi? Apakah ini sering terjadi? Cross reactivity alergi ini jarang terjadi. Jadi kalau misalnya kita punya alergi, hasil pemeriksaan ada 2 nih, udah alergi terhadap putih telur, ada alergi kacang-kacangan gitu ya. Terus kita sarapannya apa? Misalnya sarapannya scramble egg sama roti selai kacang gitu. Bisa terjadi, bisa, tapi sangat jarang, dan ini tergantung dari individunya juga, karena individu itu tidak bisa disamaratakan gitu ya. Dan case untuk alergi ini memang tidak sebanyak untuk case penyakit-penyakit lainnya. Misalnya penyakit-penyakit yang paling sering karena makanan tuh apa? Penyakit degeneratif, contohnya diabetes, hipertensi, itu bisa kita tarik secara umum. Tapi kalau misalnya alergi, ini lebih ke personalized atau lebih ke setiap individu kondisinya tidak memungkinkan sama dengan individu yang lain. Lalu yang keempat, jika hasil lab saya menunjukkan saya alergi kacang, tapi sampai saat ini saya tidak melihat adanya efek tertentu, apa yang akan terjadi? Nah, itu tadi. Jadi saya punya alergi kacang nih, tapi kita kan alergi kacangnya sebaiknya tahu nih, kita masuk yang yang high atau tinggi, moderate, atau mungkin low. Jadi kita bisa, kalau misalnya yang high atau yang tinggi itu di elevate, jadi kita nggak bisa konsumsi kacang, tapi ternyata kita punya alergi kacang, tapi ini kategorinya moderate sampai low, jadi kita masih bisa konsumsi dalam jumlah terbatas dan itu tidak menunjukkan respon yang signifikan di dalam tubuh kita. Misalnya, oh saya makan selai kacang 1 sendok makan di atas roti saya, oh alhamdulillah baik-baik aja, berarti memang tidak menunjukkan alergi yang signifikan gitu ya hasilnya, dan boleh dikonsumsi, tapi memang tetap kita harus peka dengan kondisi tubuh kita. Dalam artian ketika kita punya alergi dan itu termasuk ke kategori yang sedang, kita jangan sampai makannya berlebihan, karena kalau misalnya berlebihan, itu akan menunjukkan atau menghasilkan respon yang tidak diinginkan. Nah, lalu untuk yang terakhir, jika very low dan low digabungkan, apakah bisa menjadi moderate? Bisa, salah satunya bila kita punya alergi misalnya lebih dari 3 sampai 4. Kita punya alergi telur, kita punya alergi susu, lalu kita punya alergi tepung-tepungan atau gluten ya. Kita sarapan scramble egg pakai susu, lalu ada rotinya gitu. Tentu ini bisa menjadi pemicu yang kalau kita gabungkan jadi satu akan memperberat atau memperburuk kondisi kita. Oke, selanjutnya nih. Oke, baik, cukup jelas ya, Mbak Kiki. Pertanyaannya semua terjawab atau ada tanggapan? Terima kasih loh Coach Olive, panjang Sama-sama. sekali penjelasannya, jelas banget. Ternyata memang alergi itu sangat spesifik sekali ya Coach ya. Kasus di satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda banget. Begitu, treatmentnya juga bisa berbeda-beda ya. Oke, Benar. selanjutnya ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Mbak Laras. Oke, kok cukup jelas. Terima kasih. Betul, kok saya intoleransi laktosa, kata Mbak Kiki. Tapi anak saya alergi gluten. Bisa begitu ya, Coach ya? Bisa. Diturunkan tapi jadi berbeda jenis alerginya ya? Bukan diturunkan. Jadi kalau untuk case yang ini, intoleransi laktosa, ini sebenarnya bisa dilatih, tapi tidak bisa dipaksakan. Jadi kenapa orang Asia atau rata-rata orang Indonesia ini nggak cocok minum susu sapi? Karena kita enzim laktasenya tuh nggak terlatih dari kecil, dari nenek moyang kita. Sedangkan orang-orang yang ada di Eropa, di Amerika, mereka biasa mengkonsumsi susu sapi itu sama kayak minum air putih gitu ya. Jadi minum susu tuh biasa aja, tapi berbeda ketika ini dilakukan di orang-orang Asia. Kalau orang-orang Asia apa, terutama pada anak-anak nih biasanya, sampai kadang si mamah atau kalau saya misalnya
lagi nanganin case anak-anak, ada yang memang kebetulan tidak bisa diberikan ASI sehingga harus, ada susu formula. Untuk case tertentu ya, ternyata dia nggak bisa dikasih susu sapi, berarti enzim laktasenya terlalu rendah. Akhirnya apa, direkomendasikan yang non laktosa, lalu atau diganti dengan yang soya, atau mungkin free laktosa juga. Ini kondisinya case-nya beda-beda. Nah, sebenarnya kalau terkait intoleransi laktosa, ini bisa dilatih, enzim laktase itu bisa dilatih. Jadi kita minum dikit-dikit aja gitu ya, dan kalau misalnya kondisinya memburuk, oh berarti nggak bisa diteruskan, karena memang saya memproduksi enzim laktase hanya sekian gitu. Jadi kalaupun saya paksakan untuk dilatih, nanti saya malah diare, ini yang terjadi. Lalu kalau alergi memang ada kecenderungan diturunkan, tapi biasanya itu sama. Jadi kalau misalnya ini si Dede mengalami alergi gluten, tapi mamahnya enggak, berarti memang itu sudah bawaan dari diri dia sendiri. Berdasarkan hasil tes ternyata dia alerginya di gluten. Oh, berarti untuk yang tepung-tepungan kayak wafer, biskuit, mungkin mie juga anak-anak tuh suka kan. Nah, ini harus dikurangi kayak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa tahu nih atau bisa melatih terkait dengan alergi itu dalam waktu 3 bulan. Caranya bagaimana? Caranya selama 3 bulan itu kita mengkonsumsi makanan yang, memicu alergi terhadap diri kita. Jadi ini nanti akan menjawab juga pertanyaannya, Kak Siva ya, kan ini ada alergi udang ya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba selama 3 bulan, tapi dosisnya yang paling kecil, dosis kalau di makanan itu gramasi bukan dosis, maaf ya. Jadi kita coba dari gramasi yang paling kecil dulu. Misalnya, hari pertama makan udang 1 biji, oh saya nggak apa-apa. Kita coba di hari kedua, oh ternyata saya nggak apa-apa. Hari ketiga, oh nggak apa-apa. Terus kita naikin, udangnya 2 buah nih, oh nggak apa-apa, 3 buah. Nanti ada kondisi di mana kita nggak bisa makan sampai batas tertentu. Nah, ini biasanya alerginya nih dalam range yang moderate sampai yang low. Jadi, kita masih bisa makan udang atau makanan yang memicu alergi di tubuh kita, tapi jumlahnya terbatas. Gitu. Wah, ini ilmu sekali ya. Ternyata ada takarannya sendiri ya, Coach, Benar. supaya nggak jadi trigger apa namanya imun itu sendiri jadi alergi gitu. Terus katanya ini kata Mbak Kiki, saya justru baru intoleransi laktosa saat besar, Coach. Waktu kecil minum susu nggak masalah. Bisa begitu ya? Intoleransi laktosa berarti memang enzim laktasenya berkurang seiring bertambahnya usia, tapi harusnya enggak sih, kalau misalnya ini mungkin case tertentu ya, Kak, ya. Tapi kalau untuk, secara rata-rata, biasanya itu akan tinggi pas usia anak-anak atau usia baby, usia balita, nanti seiring berjalannya waktu akan beradaptasi dan bisa gitu mengonsumsi. Tapi ternyata ini adalah kondisi yang berarti sebaliknya. Jadi ini merupakan kasus-kasus tertentu aja. Jadi kalau kita bandingkan dengan rata-rata ya memang tidak sama gitu. Betul betul, sangat sangat khusus ya, kondisi alergi ini ada yang munculnya pas kecil, ke bawah sampai dewasa, ada yang justru pas dewasa ya, Coach? Baik, semoga cukup jelas ya, Mbak Kiki, atau mungkin konsultasi ke imunolog lebih jelas mungkin ya, Coach, ya? Betul. Betul. Selanjutnya kita bacakan nih, ada dari Mbak Siva. Malam Coach, Siva juga mau nanya nih, Siva tuh alergi udang, tapi pernah sesekali Siva makan udang. Tadi ya Coach terjawab sekilas, udang tuh Iya benar. alerginya nggak keluar, jadi kadang keluar, kadang tapi banyaknya keluar. Itu tuh alergi bukan ya? Alergi, tapi Kak Siva belum tahu nih seberapa banyak gramasi udang yang Kakak konsumsi ketika, Kakak makan. Jadi kalau misalnya Kakak udah tahu, oh ternyata saya bisanya cuma 10 gram gitu, jadi selama konsumsi 10 gram aman gitu, per hari misalnya. Tapi kalau ternyata saya masih gambling atau saya masih ngira-ngira alergi nggak ya, hari ini makan 10 gram, nanti, di lain hari ternyata makan sampai 50 gram. Nah, ternyata pas makan 50 gram, respon alerginya muncul. Nah, berarti Kakak masuk yang, low to moderate, artinya ada alergi tapi dalam jumlah yang tidak tinggi.
Berarti catatannya makan sesuatu tuh harus sesuai porsinya aja ya, Coach? Jangan berlebihan supaya tidak jadi memicu alergi juga nih, karena katanya telur juga kalau dikonsumsi berlebihan kan jadi bisa memicu alergi ya, Coach? Apalagi yang Kalau seafood ya? kalau untuk alergi ini sendiri sebenarnya bukan lebih ke porsi yang seharusnya, tapi ada individu dengan case tertentu dia porsinya tidak, seperti orang pada umumnya. Jadi porsi Oke. dia harus lebih rendah dibandingkan dengan orang rata-rata. Kayak misalnya udang rata-rata kan kita aman nih konsumsi misalnya 40 sampai 50 gram, tapi pada case tertentu, individu tertentu yang memiliki alergi, ternyata dia punya alergi yang masuk ke daftar yang moderate atau low. Jadi dia bisa konsumsi 10 gram aja atau 20 gram aja. Di atas itu bagaimana? Di atas itu tentu nanti bisa muncul ruam-ruam kemerahan, lalu tiba-tiba meriang, lalu pusing, kayak gitu. Jadi memang kalau punya alergi, konsumsi makanannya kalau nggak dihilangkan atau diganti, ya tentu dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit gitu. Jadi memang tergantung orangnya ya, kalau memang punya riwayat alergi, baru harus dibatasi seperti yang tadi Coach Holly jelaskan. Gitu, Mbak Siva. Semoga cukup jelas atau mungkin ada tanggapan? Kita lanjut dulu ya sama pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mbak Tika. Malam, Coach. Anakku fix ada alergi karena sudah tes. Sampai umur berapa biasanya kebanyakan alergi itu bertahan di badan anakku? Dan kapan baiknya kita tes ulang alergi lagi? Ini menarik nih, Coach, Oke. pertanyaannya. Nah, ini emang menarik nih, kalau alergi makanan memang banyaknya di anak-anak ya. Mulai dari MPASI ini udah mulai kelihatan biasanya. Nanti naik ke balita, lalu ke fase anak-anak juga. Kalau kita perhatikan dari grafik yang ada, grafik rata-rata, ini nanti puncak tertingginya di anak-anak, lalu remaja. Setelah remaja nanti pelan-pelan bakalan turun. Jadi sebaiknya dites lagi kapan? Dites laginya nanti di usia remaja akhir misalnya. Kapan nih? Bisa 17 tahun, 18 tahun. Biasanya alerginya nanti akan berkurang. Mulai yang tinggi, ketahuan tinggi, bisa jadi nanti akan berkurang, masuk ke moderate atau mungkin yang low. Ini sebaiknya memang dites lagi karena memang kalau kita pakai tadi oral food examination, tentu kan istilahnya kita kayak gambling ya. Tapi ya itu memang metode yang paling available untuk kita lakukan sendiri gitu di rumah dengan yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya untuk ELISA atau pemeriksaan, ya memang ini hasilnya paling bagus, tapi mungkin tidak semua orang bisa mengaksesnya. Jadi sebaiknya dites lagi ya, Mbak Tika. Benar. Begitu, supaya lebih akurat. Begitu. Ada tanggapan mungkin? Terima kasih ya Mbak Tika, pertanyaannya semoga cukup jelas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini ada ada pertanyaan dari Mbak Laras. Coach, maaf tanya sekali lagi dong, waktu tebus obat di apotek, apotekernya bilang dikurangi makanan yang gurih-gurih ya. Apa benar pengaruh pengaruh makanan gurih itu sama alergi dingin jadi gatal? Oke, jadi kalau makanan yang gurih-gurih ini biasanya umami ya atau MSG. Kemungkinan disuruh kurangin karena ini kayaknya gambling juga. Memang sih kalau kita mau tahu hasil detailnya harus pemeriksaan terkait dengan imun kita atau alergi kita. Nah, kalau kayak gini, ini merupakan langkah preventif. Jadi kayak, oh kemungkinan nih alerginya ada di MSG, ada di makanan-makanan umami gitu ya, atau makanan-makanan yang enak gitu. Jadi direkomendasikan seperti itu. Tapi untuk benar tidaknya ya belum tentu juga, karena kita tidak memegang hasil pemeriksaan lab-nya itu sendiri. Nah, jadi untuk berpengaruh terhadap makanan yang gurih atau tidak, itu juga saya nggak bisa bilang ada pengaruh atau enggak, karena memang kalau untuk alergi ini harus spesifik ada pemeriksaan gitu. Begitu, Mbak Laras. Tapi nih ya, Coach, aku suka dengar kalau misalnya kita agak sakit tenggorokan nih setelah makan yang bermicin,
Pasti yang pertama disalahin tuh micin, Coach. Kebanyakan micin nih, pasti langsung radang tenggorokannya gitu. Micinnya disalahin, padahal kita nggak tahu ya di dalam makanan itu kan ada apa ya Bener yang banget. jadi trigger alergi. Begitu, Mbak Laras. Semoga cukup jelas ya. Iya, ini ada Nah, lagi nih, ya, yang tadi, oh mana ya, nih? oke, Lumayan Coach. lama per tahun. Oh, Nah, lumayan kalau lama misalnya per mau tahun. per tahun, ini bisa. Jadi hasilnya lebih detail. Kita tahu juga perjalanan atau eh, proses alergi itu ya pada anak atau mungkin pada kita sendiri. Jadi kita per tahunnya tahu nih gitu. Tapi kalau misalnya, karena kan pemeriksaannya sendiri juga lumayan. Nah, kalau misalnya kita mau cari cara aman, kita lihat yang tabel tadi. Jadi memang baru signifikan kelihatannya nanti pas di usia remaja gitu. Kalau kita lihat di grafik tadi kan tinggi banget tuh di anak-anak, nanti masuk remaja ke dewasa baru mulai turun melandai ya kurvanya. Tapi kalau misalnya per tahun untuk pemeriksaannya lah ini lebih bagus lagi. Jadi kita tahu proses perjalanannya seperti apa lebih detailnya. Sekompleks itu ya, Coach? Memang tidak bisa dianggap sepele nih soal cek-cek alergi gini. Harus Bener. setiap tahun supaya tahu betul ini alerginya sampai dewasa atau cuma pas kecil aja, berkurang atau bertambah gitu ya, Coach? Iya bener. Lalu ini, kata Mbak Kiki, "Mbak Syifa, aku alergi glutamat." Ada ya, Coach, alergi Ada. glutamat ternyata? Ada Wow, juga. Banyak kan tadi banyak ada di juga. tabelnya, bahkan ada Mhm. juga orang yang alergi sayur, tapi sayur case-nya Oke. sedikit ya. Yang paling banyak yang, di slide yang tadi saya sebutkan kayak coklat, lalu kacang, piting, udang, tapi untuk glutamat ada. Makanya kenapa kalau kita menerima hasil pemeriksaan lab untuk alergi itu, kita dikasih satu form yang isinya tuh banyak banget. Oh ternyata dari semua jenis makanan ada 220 item makanan, kita nanti akan tahu kita alerginya ada di mana, gitu. Oke. Wah wah banyak sekali nih case Oh alergi ini di di panel Indonesia sini. ada 50, tapi saya pernah tahu ada Ada yang 220 juga nih. wow, Ada banyak iya, banyak ada sekali. tapi saya nggak bisa nyebut nama lab-nya nih. Mmm, kalau ini Coach, aku ada pertanyaan ya, penasaran. Kalau alerginya dari stres itu berarti hubungannya sama syaraf ya? Ada? Kalau stres bukan ke alergi, Mbak. Jadi kalau stres itu dia lebih ke hormonal. Jadi tergantung bagaimana respon dari hormon kita. Sedangkan alergi ini dia dari faktor eksternal, terutama untuk alergi makanan ya. Ini faktornya dari luar, dari makanan semua. Jadi kalau untuk stres itu lebih ke hormonal. Begitu ya? Jadi Bener. nggak masuk, kelompok alergi berarti ya, Coach, ya? Iya, Mmm, soalnya, autoimun sendiri banyaknya trigger dari stres, Coach, bukan iya. dari Kalau oh, untuk, autoimun tadi kan, eee, ada ada suatu gambar atau suatu grafik dia menjelaskan antara autoimun sama, alergi. Kalau autoimun ini dia sama-sama meningkat, sistem imun berlebihan, tapi dari dalam, jadi dari tubuh kita sendiri. Nah, salah satunya stres. Tapi kalau misalnya alergi, dia faktornya eksternal, jadi dari luar. Misalnya dari makanan, dari debu, dari tungau, dari cuaca. Nah, itu semua alergi itu faktornya eksternal. Sedangkan autoimun itu faktornya internal. Jadi bisa terjadi karena nggak seimbang hormon kita, lalu bisa terjadi juga karena faktor stres, lalu ada, eee, pertumbuhan sel yang dia abnormal juga, itu masuknya ke internal. Jadi kalau kita, melakukan pemeriksaan nih, oh ternyata imunoglobulin E-nya saya nih lagi tinggi nih. Nah ini kita belum tahu, kita, imunoglobulinnya tinggi ini karena alergi atau karena stres kah, atau karena autoimun kah? Nah, tentu harus pemeriksaan lanjutan. Jadi kalau misalnya imunoglobulin ini tinggi, ada 2 faktor yang kemungkinan terjadi. Yang pertama autoimun, yang kedua alergi. Kalau misalnya alergi kita lakukan tes alergi, kalau misalnya kita autoimun, ya kita lakukan tes autoimun. Jadi sama-sama tahu hasilnya dari mana. baik, jelas sekali, Coach.
Terima kasih. Ini juga ada ilmu dari Mbak Kiki. Nanti ada spesifikasinya lagi masing-masing. Ada 50 kalau dari panel Indonesia. Oke, Mbak Kiki, di-note sekali. Kemudian, terima kasih Mbak Kiki. Kemudian Ya, ini ada dari Mbak Julia nih. Terima kasih ya Mbak Julia sudah hadir. Coach, maaf tadi nyimak sambil di jalan, nggak perhatiin slide. Berarti memang ada ya alergi coklat. Ada ya Coach tadi? ada ada Karena tadi coklat. anakku nih, memang ada alergi. Aku lagi cari pencetusnya selain debu dan dingin. Setelah makan coklat, dia batuk dan jadi asma. Nah, ya ini merupakan anafilaksis ya. Jadi salah satu tanda dan gejala dari alergi makanan. Salah satunya adalah anafilaksis yang ditandai dengan sesak napas atau asma tiba-tiba gitu. Mbak Julia, putranya sudah dicek ya? Udah mungkin ya, makanya jadi tahu nih ada sesak dan ada gejala-gejala. Oke, makasih Coach. Sudah cukup jelas ya Mbak Julia. Semoga Sama-sama. sehat-sehat ya putranya. Oh, udah didiagnosa asma alergi ya, begitu katanya Coach. Apakah Semoga ada lekas pertanyaan lainnya? Iya, Coach? semoga lekas sembuh, semangat Iya, juga. semoga lekas sembuh, sehat-sehat ya. Yang sedang terkena alergi, putranya atau keluarganya, atau mungkin orang tuanya, semoga segera diberi kesembuhan, sehat dan tidak mengurangi kualitas hidupnya ya, Coach, dengan alergi itu sendiri. Adakah pertanyaan selanjutnya? Kalau tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 3, kita tutup mungkin ya, Sobat